yang di sini luar biasa, tidak kalah sama anak-anaknya. Baik, kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk ibu saya. Baik, terima kasih banyak. Ini jadi cerah semuanya. Yang tadi kecil-kecil ini jadi cerah dan cantik semuanya. Baik ibu, buka ini buku pintar halaman 6. Ya, buku pintar halaman 6. Ada pelicin. Dibaca pengertian anak dari Ibu Yam. Coba pengertian anak adalah Barang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, nggak usah diingat, yang penting pengertian anak itu siapa aja ya. Akhirnya. Tapi undang-undangnya itu UU Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di kandungan. Kalau ibu lagi hamil, oh itu udah anak tuh menurut undang-undang ini. Itu 1. Jadi sekali lagi, anak adalah seseorang siapa saja, baik laki-laki perempuan, yang belum berusia 18 tahun, bahkan yang masih di kandungan pun masih udah disebut anak. Gitu. Takutnya nanti ada yang 6 bulan lahir, oh ini bukan anak saya ini gitu ya. Karena belum dikasih nama, udah nggak ada. Misalkan seperti itu. Lanjut. Sekarang pengertian hak anak. Bu Asri silakan dibaca. Hak-hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin, yang dilindungi oleh undang-undang. Terus. Dalam hak anak dikelompokkan menjadi hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Jadi hak anak adalah semua kebutuhan dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi agar apa? Kalau hak namanya hak itu harus dipenuhi. Kalau ibu-ibu, saya juga kalau punya anak berarti hak-hak anak tersebut harus saya hormati, saya lindungi, dan saya penuhi. Kita usahakan dengan sekuat tenaga, kita penuhin apa aja itu. Nah, tujuannya tadi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin dan dilindungi oleh undang-undang, tidak terganggu, misalkan hidupnya tidak terganggu, kebahagiaannya tidak terganggu, seperti itu. Nah, hak anak itu dikelompokkan menjadi 1 hak hidup. Bagaimana anak kita itu bisa tumbuh, bisa hidup, ya bisa hidup seperti makan, minum, segala macamnya. Ada hak tumbuh dan hak berkembang, serta hak perlindungan dan hak berpartisipasi, seperti itu. Kita lanjut ke halaman 7, sebelahnya, sebelah kanan ibu ya, halaman 7. Iya. 125. Ya, di situ ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berpartisipasi. Apa itu bedanya ibu-ibu hak hidup? Yuk. Tahu, tunjukin. Kira-kira ibu dari sono sekarang. Bagaimana biar anak itu tetap hidup dari bayi? Bu Eti. Di Paraman. Dan kalau bayi lahir diapain? Apakah dicuci di itu? Dia disusuin terus. Nah, kalau biar tetap sehat, tetap hidup, biasanya kalau bayi itu sebulan sekali atau apa biasanya? Imunisasi sampai 9 bulan. Terus dikasih kalau udah 6 bulan setelah ASI dikasih makanan yang bergizi, MPASI ya. Selain itu ada perawatan kesehatan. Apa cukup itu untuk hidup?
Belum ya? Belum. Oh, ASI udah, MPASI udah, imunisasi udah, kasih makanan bergizi, tapi tinggalnya di kebun, kira-kira gimana? Kasih dengan sehat, kasih tempat tinggal yang Layak. itu hak hidup. Sekarang Bu Tati Bu Tati yang wajahnya memancarkan Aroma. gelombang-gelombang. Baik, hak tumbuh kembang. Yo, kira-kira apa? Pemikiran ya. Ya, benar-benar. Ya, Kalau pemikiran. udah bayi, balita nanti kita masukkan apa tuh biasanya? TK misalnya. Sebelum TK biasanya kalau di sini Sekolah, PAUD ya, termasuk pendidikan usia dini. Selain itu kasih sayang orang tua jelas. Sayang. Terus apa lagi? Sering dikasih apa kalau ke anak itu? Kalau dia pengen apa-apa, kita Perhatian. kasih. Kita kasih perhatian, kasih motivasi atau nasihat-nasihat Bu ya. Nah, itu tumbuh kembang. Terus selain itu apa? Cukup seperti itu? Belum. Belajar apa tadi? Kasih nasihat. Terus kasih sayang. Apa kira-kira yang lain? Kayaknya bukan sama keluarga setiap minggu melaksanakan itu. Apa itu? Udah bakti. Oh, kita bakti. Luar biasa. Sering ke pantai kayaknya dari rekreasi, benar rekreasi ya. Ya rekreasi nggak usah jauh-jauh, di depan rumah juga bisa rekreasi. Yang terdekat di sini mana terdekat? Bukan apa itu. Selain itu rekreasi juga termasuk untuk mengembangkan minat dan bakat. Apa contohnya itu? Diajak bikin perahu atau diajak ya sekali-kali diajak ke pasar atau diajak bikin apa gitu Bu ya, atau di les kan kursus Bu ya, keterampilan dan yang lain biar apa namanya keterampilan dan minatnya tersalurkan. Itu hak tumbuh kembang. Yang ketiga hak perlindungan. Bu Asri coba kira-kira. Hak untuk dilindungi. Hak dilindungi, tidak boleh misalkan tidak boleh kita itu membentak atau mukul, apa itu berarti tidak boleh memperlakukan kasar, benar. Terus sebenarnya tidak boleh kita hukum secara fisik. Contohnya apa itu? Mungkin. Mungkin direndam di kolom misalnya. Nah, zaman dulu kan gitu ya, direndam di kolom atau di apa dikata-katain yang Ya, jelek kata-kata dasar kasar. anak kambing misalnya. Yang kambing kayak gitu Anak kamu. dia nggak boleh. Dasar anak soleh itu baru boleh. Terus tidak boleh juga misalkan yang belum umurnya kan masih anak-anak, nggak boleh misalkan masih SD suruh nikah misalkan. Udah sana nikah aja biar ini biar nggak jadi beban orang tua misalkan ya. Itu nanti bisa menjadi kekerasan seksual. Atau suruh ekonomi, belum bisa kerja, belum waktunya suruh. Kalau kita sering kita jumpai di jalan itu ngapain? Di jalan di perempatan apa begitu, ngamen. Terus biasanya yang bawa bayi, nyewa bayi, ngemis. Nah itu kekerasan ekonomi namanya. Tidak boleh. Seperti itu hak perlindungan dan dilindungi dari ya tadi dari kekerasan baik fisik maupun verbal. Fisik itu ya berupa apa namanya yang terkait dengan tubuh. Kalau verbal berarti berupa ucapan. Tidak boleh, harus kita lindungi anak kita. Terus yang ketiga hak partisipasi. Partisipasi itu ikut serta. Bu Mariam. Contohnya. Anak-anak dan mana? Nah, iya benar. Dimintai pendapat. Kamu pengen jajan apa? Itu minta pendapat. Nih bajunya yang pengennya warna apa nih? Merah, kuning, hijau, ungu atau apa? Jadi langit yang biru. Nah itu Pak dimintai pendapat itu salah satu hak partisipasi. Misalkan kalau memang udah usianya sekolah, kamu pengen sekolah di mana? Di MI atau di SD 03 atau pengen mondok gitu ya. Setelah dimintai pendapat, cuma menurut saya, menurut mama gitu ya, atau menurut ayah, kamu baiknya sekolah di sini atau mondok atau apa seperti itu. Makanan juga ditanya, kamu senengnya apa gitu. Termasuk
pakaian. Ayan. Nah, itu partisipasi. Termasuk hobi dan minat, pengen main apa. Kamu pengen ikut kursus apa misalnya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya. Dari hal-hal tersebut berarti hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua ada berapa tadi? 4. 1 hak hidup, 2 hak tumbuh kembang, 3 hak perlindungan, 4 hak partisipasi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Siang merasir semua Ada pertanyaan, udah siang. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, nggak ada. Baik, kita cukupkan untuk langkah ini. Nanti kita akan masuk ke langkah berikutnya. Untuk membentuk kelompok untuk langkah berikutnya, tapi kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu video lagi.